Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat, hidayah, taufik, sehingga kita masih dapat melanjutkan upaya kita untuk senantiasa mendalami, meresapi, dan kemudian kita berdoa agar kita dapat mengamalkan dari apa yang kita dalami ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan, bertadabbur ya, berta'amuk, mendalami terkait dengan kondisi hati manusia. Jadi kalau kalian mungkin membaca akhir-akhir ini ya, atau hanya karena perasaan kita, atau karena sekarang ini banyak media selalu memberitakan, namun kita itu memang merasa bahwa manusia itu nampak sangat kejam sekali. Manusia itu semakin tidak berperasaan. Manusia itu semakin kehilangan sifat kemanusiaannya. Misalnya saja kejahatan-kejahatan yang memperebutkan hal sepele saja akhirnya dilakukan dengan membunuh. Orang tega membunuh hanya karena mau merebut HP. Seorang bapak membunuh anaknya hanya karena anaknya itu minta ini, minta itu, dan sebagainya. Atau sebaliknya, anak membunuh orang tuanya karena permintaannya nggak dituruti. Ada orang membunuh pacarnya dengan cara yang sangat sadis. Ada yang dipotong, potongannya dibuang di mana, dan sebagainya. Ada yang membunuh kemudian disemen gitu ya. Hal-hal kecil itu manusia tega membunuh. Dalam tingkat atau sisi yang lain juga mungkin kalian baca di berita-berita itu, orang yang gajinya itu sudah jauh lebih dari cukup. Mereka bukan rakyat jelata yang makan saja sulit. Mereka ini gajinya sudah berpuluh-puluh atau bahkan ratusan juta. Juga mereka dengan tanpa ada rasa bersalah yang ditunjukkan gitu ya, atau tanpa ada rasa kasihan, mereka itu mengambil uang yang bukan miliknya. Itulah yang namanya korupsi. Mereka dengan senyum-senyum melakukan itu semuanya. Ini kalau kita lihat semuanya ya. Jadi kemudian ada misalnya saja kita dengar guru-guru yang mengajar, itu mereka justru merusak yang diajar, melecehkan yang diajar. Banyak sekali. Ini sebenarnya ada apa dengan manusia hari ini? Kalau kita pikirkan begitu. Loh, apa manusia sekarang itu nggak punya perasaan? Apa manusia sekarang ini nggak punya sifat kemanusiaan? Tapi sebenarnya ya, kalau kita hayati, itu semuanya itu bermuara pada hati manusia, al-qalb. Hati manusia yang sekarang ini kalau kita lihat itu telah mengalami kematian, atau setidak-tidaknya hati itu pada sekarat. Kematian hati itu sudah disebutkan di dalam ajaran Islam itu. Sebagaimana Rasul juga menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang bisa tumitul qalba, mematikan hati itu ada. Atau hati itu dikatakan kalau dalam Al-Quran itu qasat qulubum, faqasat qulubum, hatinya itu membatu, fahyakal hijarah, seperti batu. Jadi kenapa kok kita duga bahwa itu hati yang bermasalah? Karena memang hati itu, kalau hati itu berfungsi dengan baik, namanya juga hati nurani. Nuron dalam bahasa Arab itu namanya bercahaya atau cahaya. Jadi hati itu mestinya memberi cahaya, bisa menunjukkan mana yang baik dan yang buruk, dan menjadikan manusia itu tidak mengikuti keburukan tapi mengikuti kebaikan. Kok ini malah aneh? Orang malah pada rame-rame mengikuti keburukan, dan kebaikan itu malah ditertawakan atau dihinakan. Ini sebenarnya manusia itu punya hati tidak? Nah, karena hati yang baik
itu bisa menjadi tolok ukur, bisa menjadi apa? Parameter. Kamu kan tahu ya, parameter untuk mengukur. Jadi kalau dalam lagu dari kelompok musik Bembo ya, yang banyak menyanyikan lagu-lagu religi itu kan dikatakan hati adalah cermin. Hati itu cermin. Cermin itu bisa menunjukkan mana baik, mana buruk, senyatanya kayak apa. Tapi kalau hati itu sudah nggak bisa untuk bercermin, sudah buram, sudah kotor ya, tertutup debu, maka hati itu udah, kalau orang Jawa mengatakan serai gedek, nggak bisa untuk bercermin lagi. Jadi hatinya itu sudah nggak bisa lagi. Atau kalau di dalam hadis Rasul itu kan dikatakan, wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan gundah gulana dalam hatimu, dan kamu nggak ingin orang lain tahu. Itu tandanya kan hati kamu itu masih menjadi penanda. Karena apa? Karena kalau ism itu kejahatan atau dosa, haka fi nafsika, dalam hati itu ada rasa gundah gulana. Jadi kalau ada orang-orang berbuat jelek, melakukan kejaman, kayak umpamanya kelitih, kamu tahu kan di berita-berita, orang kok nggak ada apa-apa langsung dicelurit, nggak ada apa-apa dipedang. Loh, ini hatinya sampai ada di mana sebenarnya? Mestinya orang melakukan kejahatan kecil saja hatinya itu gundah. Itu kalau hati masih bisa menjadi ukuran. Jadi kalau hati itu tenang saja, itu tanda-tanda bahwa sebenarnya banyak orang telah mengalami kematian hati atau kesekaratan hati. Hatinya mengalami sakaratul maut, the dying of the heart, sekaratnya hati. Dying, sekarat, hatinya itu pada sekarat. Ketoke punya hati, tetapi sebenarnya nggak bisa lagi. Loh, Islam sudah mengatakan bahwa kita itu harus berhati-hati agar hati kita itu tidak mati, hati kita itu membatu. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 74 itu kan dikatakan demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhraju minhul ma. Jadi fahiya kal hijarah, hati itu kalau kita biarkan, nggak kita asah, nanti cara ngasahnya gimana nanti, biar hati kita nggak mati itu nanti. Maka hati itu kal hijarah, itu seperti batu. Batu itu keras sekali, dibakar saja nggak pecah. Hati kok kayak batu, hatinya membatu. Au asyadu qaswah, dalam Al-Quran dikatakan, atau bahkan asyadu qaswah, lebih keras dari batu. Hati lebih keras dari batu. Batu sudah kerasnya begitu. Kenapa begitu? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anar. Sebagian dari batu-batuan itu bisa loh di sela-selanya itu, atau di wilayah dari batu-batuan itu keluar mata air. Kamu kan sering lihat mata air itu dari tumpukan batu, cadas dan sebagainya, itu bisa keluar mata air. Batu saja bisa begitu. Lebih dasar lagi nih, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara batu itu ada yang pecah, dan kemudian dari pecahan itu bisa keluar air loh. Dan ini ada betul ini. Ada salah satu tempat wisata gitu ya, yang itu batu itu ada pecahan dan dari dalamnya keluar air. Batu saja bisa begitu. Tapi kalau hati manusia, kalau sudah mati, sudah nggak bisa diapa-apakan. Kalau dalam surat Al-Baqarah apa? Summun, bukmun, umyun, faum la yarji'un. Mereka sudah bisu, tuli, dan sebagainya. Jadi nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara. La yarji'un. Gimana mungkin mau bisa diberitahu bahwa kamu tersesat? Diteriaki nggak dengar, dikasih haba-haba nggak bisa melihat, diajak bicara nggak bisa bicara lagi. Itu ibarat orang yang betul-betul sudah mati. Jadi kalau kita lihat ya sekitar kita orang makin banyak nggak berperasaan, itu karena fungsi hatinya itu yang bermasalah. Ini masyarakat yang mengalami kematian hati. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita bentengi
agar hati kita itu tidak mati. Ada kok caranya. Dalam nasihat Rasul ada itu. Jadi orang yang hatinya mati itu susah. Orang rasa iba itu kan ada. Jangankan lihat itu, kita lihat binatang kesakitan aja, rasa iba itu ada, dan itu naluri dasar sebenarnya. Coba kamu melihat anak yang kesakitan punya rasa iba toh? Loh, ayam saja pada ayam pada anaknya begitu. Binatang-binatang itu dengan anaknya saja punya rasa. Itu sebenarnya manusia itu asalnya begitu. Tapi kalau kemudian ada gitu ya, ada binatang kok makan anaknya, itu yang error begitu itu. Dan manusia bisa itu. Loh, lihat, baca di Quran, bapak memperkosa anaknya, bapak menghamili anak. Loh, ini kan binatang saja yang wajar nggak begitu. Itu binatang-binatang yang error. Loh, kalau manusia sampai begitu, harusnya mengasuh muridnya, malah muridnya diperosokkan, muridnya diperbudak. Nah, ini kan tanda-tanda begitu. Jadi bahaya kalau masyarakat itu hatinya mati. Sehingga mungkin juga karena sekarang ini orang sering mengatakan kehidupan makin sulit. Orang harus bergelut, orang harus berkompetisi. Di mana-mana ditunjukkan hidup mewah, berlomba harta. Bisa mematikan hati. Nah, menurut Rasul gini, untuk agar hati kita itu senantiasa tajam, gitu ya, senantiasa tajam, itu ada hadis Rasul yang menyatakan bahwa hati itu seperti besi yang kalau kena air itu lama-lama karatan. Besi itu kalau berkarat nanti akan ketul, tidak tajam, tumpul. Walaupun kamu punya pisau yang tajam sekali, didiamkan nanti karatan, lama-lama korosi, itu besi itu termakan dan nggak bisa lagi untuk mengiris. Demikian juga hati itu tidak tajam, tidak landep, tidak peka, tidak sensitif. Hati itu tidak sensitif. Agar hati itu tetap tajam, gitu ya, menurut sabda Rasul, wa majilauha. Lalu gimana cara membersihkan karat hati itu, wahai Rasulullah? Kan gitu. Rasul menghentikan, Rasul bersabda, qala kathratu dzikril mauti wa tilawatul Quran. Rawahul Baihaqi, ya, riwayat Imam Baihaqi. Jadi Rasul mengatakan kathratu dzikril maut, banyak ingat mati. Wa tilawatul Quran, dan tilawah Quran. Tilawah itu ya membaca yang bisa dipahami. Yatlu alaihim ayatih itu kan ditilawahkan. Tilawah itu dibaca untuk dipahami, bukan baca untuk dibanter-banterkan. Itu tapi tilawah agar kita paham, oh begitu artinya. Maka sampai ada orang itu mendengar ayat Al-Quran bisa menangis. Itu kalau kita mendengar konteks yang tepat ayat Al-Quran itu, ceritanya, suasana hatinya dan sebagainya, kita itu kan, itu yang namanya wajilat qulubuhum, hati kita itu tergetar. Jadi Quran bukan hanya dibaca untuk lomba keindahan atau cepat-cepatan, tetapi tilawatul Quran itu. Jadi tilawatul Quran yang pertama tadi kathratu dzikrul maut, banyak-banyak ingat mati, sesuatu yang akan bisa membalikkan pikiran kita itu kalau kita ingat mati. Karena semua orang itu semua orang itu rata-rata kalau ditanya ingin hidup lama dan takut mati. Dan itu penyakit yang mengerikan itu karohiyatul maut, takut mati. Jodohnya takut mati ya cinta dunia. Kalau cinta dunia mesti takut mati. Ya, maka kalau kita ingat kematian, dalam Islam mudah kok ingat mati. Mau tidur saja doanya apa? Bismika Allahumma ayya bismika amut. Dengan namamu ya Allah saya hidup, dan dengan namamu saya mati. Karena tidur itu kalau nggak dibangunkan kita bablas mati berarti. Jadi dengan banyak ingat mati, dengan bertakziah, dengan berziarah kubur. Jadi ziarah kubur bukan untuk minta kepada yang ada di kuburan, tapi kita itu untuk mendoakan, dan kita perlu itu untuk ingat mati. Jadi kalau hati kita selalu ingat mati, kemudian juga kita itu banyak tilawah Quran,
ayat Al-Quran itu dipahami, dibaca, nggak usah seluruhnya, semampunya dulu, agar kita itu dapat meresapi. Ya dengan seperti itu hati itu akan terjaga. Tapi kalau orang semua merasa sibuk dari memikirkan itu, bahkan orang takziah pada nggak sempat, kemudian Al-Quran tidak sempat dibaca dan sebagainya, ya sulit dikendalikan. Kematian hati secara massal itu sulit dikendalikan. Saya renungkan dan saya pikir-pikir, memang salah satu faktor yang menjadikan masyarakat itu kemudian tidak punya rasa iba, kasihan dan sebagainya karena saqawatul qalb, mengerasnya hati, atau mautul qalbi, atau bahkan matinya hati. Jadi hati yang sekarat atau hati yang sudah mati. Kita berdoa ya, ada dalam salah satu doa, Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa tunduk, ya. Hati yang tidak bisa tunduk, hati yang kotor, hati yang mati dan sebagainya. Jadi kita berdoa agar hati kita itu punya rasa tawadhu, rasa takut. Nah, itu penting sekali. Jadi kita selalu bermohon kepada Allah ya, agar kita diberikan hati kita itu dijaga oleh Allah menjadi hati yang hidup, yang itu betul-betul fa'in soluhat syari'ul jasadi kulluh. Apabila itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Kan begitu. Di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Kalau itu baik, baik semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Di hati itu penting sekali. Kalau masyarakat itu hatinya nggak terawat, hatinya bermasalah, ya masyarakat itu akan rumit hidupnya. Ya saya kira demikian ya. Semoga menjadi tadzkirah bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.